认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和基石上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat HK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, karena banyak yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia, Allah Bapa yang setia, Dia berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara kita dan memberikan kita kekuatan sehingga pada hari ini kita masih dapat beribadah secara online. Kita akan mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ibadah pada hari ini kami alaskan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami datang kepadamu memuji mengagungkan Engkau, kiranya Tuhan boleh mengampuni melayakkan kami seluruh jemaat Tuhan, sehingga ketika kami memuji mengagungkan Engkau Tuhan, kami boleh dilayakkan. Terima kasih Bapa, menyerahkan mereka yang melayani, kiranya Tuhan yang mengurapi sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, dan Tuhan berkati setiap jaringan yang ada boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudariku, tiada berkesudahan kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia sungguh baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat
Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat HK yang disayangi oleh Tuhan Yesus, rencana Tuhan selalu indah bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dengan berpegang teguh pada firman-Nya, karena rencananya indah. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan di masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita boleh persiapkan diri masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih saat ini Tuhan. Kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi, layakan hamba-Mu yang kamu menyampaikan. Di tengah keterbatasannya, kiranya Tuhan memakai, sehingga apa yang sudah hamba-Mu persiapkan, itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, untuk boleh menegur, mengingatkan setiap kami, dan membangun iman kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini, menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu, kiranya Kau menolong setiap kami, baik hamba-Mu menyampaikan dan juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenung kebenaran firman Tuhan yang dengan tema pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani. Kita akan mendasari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama hingga ke-20. Namun karena panjang, saya hanya membaca di bagian ayat yang pertama hingga yang ke-7.
LAI memberi judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbicara tentang pemimpin yang melayani, saya teringat dengan satu kata yang cukup familiar di belakangan ini, 5 tahun belakangan ini, kata blusukan. Ya, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya di berita tentang kata blusukan ini. Kata blus ini mulai muncul ketika era Bapak Jokowi menjadi gubernur Jakarta. Kata blusukan ini sebetulnya bukan bahasa Indonesia, ini adalah bahasa Jawa dan dari kata blusuk dengan akhiran an, yang berarti memasuki suatu tempat yang jarang dikunjungi orang lain dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, hal ini yang dipakai oleh Bapak Jokowi sebagai cara untuk memimpin kota Jakarta saat itu. Dia melakukan belusukan, di mana kegiatan untuk melakukan inspeksi langsung secara tersembunyi tanpa sepengetahuan orang banyak. Untuk apa? Memonitor pelayanan publik orang-orang yang ada di lapangan. Terus melihat situasi, kondisi yang ada, bahkan melakukan komunikasi dengan warga sekitar serta mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Tentunya hal ini dinilai positif oleh masyarakat. Karena apa? Memberikan peluang untuk adanya kedekatan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dengan istilah kepemimpinan. Ya, karena dalam segala aspek kehidupan pasti perlu adanya yang memimpin dan yang dipimpin. Namun yang sering terjadi, sulit sekali menjadi seorang pemimpin. Sehingga tidak heran orang kadang-kadang berpikir, saya nggak mau dipilih jadi seorang pemimpin atau ditunjuk menjadi pemimpin. Sehingga hal ini diberikan peluang bagi orang-orang mengadakan seminar kepemimpinan. Bagi kita sebagai orang percaya, kita bersyukur karena kita memiliki teladan seorang pemimpin yang bisa kita contoh, yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan orang ini. Nah, ini yang kita pelajari dari tokoh Yesus yang menjadi pembahasan kita, perenungan kita hari ini. Dalam Alkitab kita selalu menemukan berbagai cara yang dilakukan Yesus ketika ia memimpin, termasuk ketika dia membimbing para murid-muridnya. Dan salah satu yang kita baca ini adalah terkenal ketika kita memasuki minggu Prapaskah seperti ini. Konsep pemimpin dalam Alkitab itu berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena konsep pemimpin sebetulnya di dalam Alkitab adalah bicara tentang hamba. Jadi hamba yang dengan rela hati mengambil tempat yang terendah dan bertahan dalam berbagai kesulitan dan penderitaan karena pelayanannya terhadap orang lain. Jadi pemimpin Kristen adalah pemimpin pelayan. Mungkin kita berkata, mana mungkin seorang pemimpin sekaligus pelayan? Nah, inilah menariknya pemimpin menurut Alkitab atau berdasarkan firman Tuhan. Ini pula yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri ketika dia datang dunia. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Padahal memang kita tahu bersama, godaan kita sebagai pemimpin itu apa sih? Ya, maunya apa? Dilayani, dihormati, ya. Dan kita berusaha, banyak orang berusaha untuk memperkuat posisi kepemimpinannya. Menarik ya bicara tentang kepemimpinan, karena itu yang terjadi, yang
kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika bicara pemimpin yang melayani, dari pembacaan kita dapat menemukan 3 cara bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang melayani. Yang pertama, miliki kasih. Di dalam pembacaan kita, Yohanes 13 ayat yang pertama bagian B, saya bacakan. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus yang adalah kasih. Yesus yang mengajarkan kasih. Ketika dia memimpin pun dengan kasih. Yesus sebagai seorang guru yang memimpin murid-muridnya penuh dengan kasih. Dia mengasihi secara merata tanpa melihat orang ini. Termasuk yang kita tahu ada murid yang bernama Yudas yang dikatakan iblis sedang membisik kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Dan Yesus tetap menyatakan kasih yang dikatakan sampai pada kesudahannya. Bagi seorang pemimpin, mereka yang mengatakan diri pemimpin tapi tidak memiliki kasih menjadi hal yang sulit. Kenapa? Ketika kita melihat orang yang kita pimpin, mereka melakukan kesalahan. Ketika mereka memiliki keterbatasan ataupun tidak sesuai dengan keinginan harapan kita gampang kecewa, kita marah, kita mungkin gak suka dengan orang ini. Bahkan kita bisa memperlakukan orang itu dengan tidak baik. Tapi ingat, kasih menutupi segala sesuatu. Bukan berarti kita membiarkan orang-orang berbuat kesalahan. Tapi dengan kasih, kita bisa mengingatkan, kita bisa menegur, kita bisa membimbing orang itu. Kita menegur dengan baik tanpa menyakiti. Kita membangun tanpa menjatuhkan, merangkul, bukan meninggalkan. Ini landasan utama yang harus kita miliki sebagai pemimpin yang melayani. Bagaimana seorang mau melayani kalau dia nggak punya kasih? Dia tidak mengerti itu apa itu kasih. Bulan lalu kita sudah mempelajari dengan jelas dengan selama 4 minggu berturut-turut. Karena itu menjadi modal kita bersama. Ketika kita memimpin dengan melayani, tentunya harus disertai dengan kasih. Itu yang pertama. Bagaimana menjadi pemimpin yang melayani? Harus memiliki kasih. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Dalam peristiwa ini, ya, dimulai katakan sebelum hari raya Paskah dimulai. Ada yang menafsirkan peristiwa ini terjadi persis ketika malam perjamuan makan bersama. Ada yang juga mengatakan mungkin di malam malam bersama, tapi bukan di perjamuan malam. Apapun itu terjadi saat ketika mereka makan bersama-sama. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan tindakan yang tidak lazim, yang tidak umum dilakukan oleh seorang pemimpin. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pembasuhan kaki itu merupakan tindakan penyambutan terhadap tamu yang datang. Tuan rumah menyediakan air dan mempersilakan tamu untuk membersihkan kaki mereka. Sedangkan kita tahu bersama Yesus saat itu juga adalah sama tamu, karena tempat yang dipakai adalah tempat yang dipinjamkan, dipakai oleh mereka bersama. Dan ketika itu Yesus melakukannya ketika makan malam bersama. Ada yang menafsirkan sudah selesai makan, dia bilang di tengah-tengah mereka makan Yesus melakukan itu. Tentu sesuai tradisi pun ini menjadi hal yang aneh, berbeda. Tapi ada maksud Tuhan dengan dia memberikan contoh yang demikian. Kita mengingat dalam Lukas 22 ayat 24 dikatakan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus menjawab, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu, yang mau melakukan, yang kita merasa saya pemimpin tapi saya nggak mau melakukan, saya mau melakukan hal-hal yang sepele, yang remeh. Jarang, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, ya, karena umumnya apa? Manusia itu cenderung mau menunjukkan diri, melakukan hal-hal yang terlihat besar, yang dianggap, yang tampil. Ya, hal-hal yang remeh, yang mungkin di belakang layar mereka nggak mau lakukan itu.
Yesus dengan jelas katakan ketika memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus katakan sebagai pemimpin engkau adalah pelayan. Bukan hanya dia katakan itu, dia tunjukkan ketika peristiwa ini. Dia mengambil bagian atau melakukan hal yang tidak lazim sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin. Karena Yesus, Rasul Paulus pun pernah mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi hamba bukan bicara aktivitas. Yang kayak hamba zaman dulu yang melakukan hal-hal mungkin seperti asisten rumah tangga saat ini. Tapi yang dimaksud adalah sikap hati hamba yang penuh kerendahan hati. Pemimpin yang tidak rendah hati akan cenderung semena-mena atau memandang remeh dan tidak menghargai orang lain, termasuk orang yang dipimpinnya. Namun mereka hanya menuntut dihormati. Ada seorang tokoh juga menyebutkan kerendahan hati juga berbicara tentang kerelaan melihat orang yang kita pimpin menjadi besar, bahkan melebihi diri kita. Yesus menunjukkan kerendahan hati yang sedemikian. Mungkin murid-muridnya terheran-heran dengan tindakannya, tapi dengan penuh kerendahan hati. Karena dia ada makna tersendiri yang mau diajarkan kepada murid-muridnya saat itu. Dan tentunya kepada kita semua. Itu yang kedua, miliki kerendahan hati. Dan yang ketiga, miliki aksi atau tindakan. Yang pertama miliki kasih, yang kedua miliki kerendahan hati, yang ketiga miliki aksi atau tindakan. Yesus ketika mengatakan sebagai pemimpin menjadi pelayan, kembali dengan kerendahan hati dia melakukannya. Di ayatnya yang keempat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Itu. Dia lakukan itu. Kebanyakan sebagai seorang pemimpin maunya di balik meja, dalam tanda kutip. Ya, mereka cuma mau terima laporan, maunya memberi perintah, nggak mau turun ke bawah, tidak mau melakukan sesuatu tindakan nyata, aksi. Tapi Yesus yang sangat dihormati oleh murid-muridnya, yang menanggalkan jubahnya dan mengikatkan sehelai kain sebagai tanda bahwa dia siap memposisikan dirinya sebagai hamba yang melayani. Melayani bukan karena tuntutan jabatan, melainkan kerelaan mengutamakan orang lain. Ini menjadi semangat yang penting bagi seorang pemimpin. Jika ada seorang yang mengaku sebagai pemimpin tapi tidak memiliki semangat turun ke bawah, maka dia tidak layak sebagai seorang pemimpin yang melayani. Dengan kata lain, kita harus jadi contoh dulu supaya orang kita pimpin merasakan atau mereka bisa meniru teladan yang baik dari kita. Saya teringat dengan seorang tokoh di GGPHK yang saya kenal dan beliau sudah berpulang ke rumah Bapa. Tokoh inilah yang sangat saya ingat ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, yaitu almarhum Loh Hoi Siang atau kita kenal dengan Om Loh. Saya teringat waktu ketika saya sekolah minggu. Di zaman saya ke sekolah minggu ada beberapa teman-teman yang dari jauh dijemput oleh Om Loh ini. Ya, setiap pagi dia jemput beberapa anak, dan ketika sampai di sekolah minggu di pos Tanah Tinggi, apa yang dia lakukan? Ketika guru-guru mungkin sibuk mengajar memperhatikan anak-anak, dia ke belakang mencuci gelas-gelas yang kadangkala anak-anak minum taruh begitu saja. Saya yang waktu usia masih dini itu saya memperhatikan
melihat dan saya bergumam di dalam hati, wah, dia seorang gembala, dia mau turun tangan melakukan hal yang sepele. Dan saya mendengar dari guru-guru sekolah minggu dan cerita mereka bahwa kenapa dia lakukan itu. Dia berkata, laksu-laksu atau guru-guru sekolah minggu sudah sibuk melayani anak-anak. Saya tidak bisa mengajar anak-anak, saya melakukan bagian yang lain dengan hal ini. Hal itu membuat saya teringat, dan ini pun yang saya coba teladani, saya coba pelajari dari kehidupan beliau. Saya yang bisa melayani di GPHK saat ini, saya belajar juga melayani bukan hanya untuk tampil menjadi pengkhotbah, tapi hal-hal yang mungkin tidak luput dari pandangan yang lain, saya belajar. Saya pun masih belajar. Karena apa? Teladan Allah dan tentunya teladan Yesus yang mengingatkan saya. Sebagai pemimpin, bukan hanya mau duduk diam, melakukan hal-hal yang nyaman, tapi ada hal-hal yang mungkin yang sepertinya tidak perlu kita lakukan, tapi harus kita lakukan. Itu saya terus meminta kekuatan dari Tuhan. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya pun bergumul. Saya masih belajar. Saya terus belajar. Dan minta kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan saya. Ketika kita bicara tentang pemimpin, mungkin Bapak Ibu yang mendengar khotbah ini berkata, saya bukan pemimpin. Tunggu dulu. Pemimpin tidak hanya berbicara seseorang yang punya status atau jabatan di sebuah organisasi. Tapi ingat, pemimpin adalah orang yang memimpin dan ada yang dipimpin. Dengan kata lain, di keluarga, di sekolah, di tempat pekerjaan, dimanapun kita bisa jadi pemimpin. Bapak Ibu sebagai orang tua, engkau pemimpin anak-anakmu. Bagi mereka yang bekerja, engkau pemimpin orang-orang yang mungkin rekan bekerja dengan Anda sekalian. Di tengah sekolah pun, kita mungkin memimpin teman-teman kita. Tanpa embel-embel kata pemimpin, ketua, dan sebagainya. Kita adalah pemimpin. Karena ada orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita pimpin. Yang jadi pertanyaannya, kita mengevaluasi diri. Sejauh mana kita memimpin orang-orang? Apakah kita memimpin dengan cara dunia yang maunya dihormati, dilayani, mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri? Maka tidak heran di pemerintahan kita lihat banyak orang berebut untuk jadi pemimpin. Karena motivasinya adalah untuk dirinya sendiri. Memperkaya diri sendiri, untuk keuntungan dihormati dan sebagainya. Tapi berbeda yang diajarkan oleh firman Tuhan. Melalui peristiwa ini dengan jelas, Tuhan mengajarkan kita. Ketika Petrus saat itu terheran-heran dengan apa yang Yesus lakukan. Kenapa engkau hendak membasuh kaki? Tuhan yang katakan, apa yang kau berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kita yang diberikan anugerah membaca firman Tuhan, firman Tuhan yang ilhamkan bagi kita semua, dituliskan bagi kita semua. Ini menjadi pedoman bagi kita. Sudahkah keberadaan kita menjadi sosok-sosok pemimpin yang melayani? Kita tidak menuntut untuk dilayani, namun sebaliknya melayani dengan kasih, kerendahan hati, dan aksi atau tindakan. Tentu bukan soal yang mudah, tapi inilah pembedaan cara kepemimpinan dengan dunia. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, di ayat yang ke-13 sampai 15, sebelumnya di ayat yang ke-12, Yesus bertanya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Dan Yesus menjawab, menjelaskan kembali. Di ayat ke-13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Maksud di sini bukan bicara kita gereja-gereja berbondong-bondong harus melakukan pembasuhan kaki. Memang ada gereja-gereja mengadopsi peristiwa ini, mereka melakukan pembasuhan kaki. Namun yang ada makna rohani di dalamnya. Bagaimana sikap mau melayani, sikap saling melayani satu dengan yang lain. Sikap yang dengan kerendahan hati, seperti seorang hamba. Dikatakan supaya memberikan suatu teladan kepada kamu. Ketika Yesus telah menjadi teladan bagi kita, dan kita pun meresponi, kita menanggapi ini semua, kita menjadi teladan buat generasi penerus yang lainnya. Kita tidak bisa mengubah seseorang. Saya selalu ingat ini, sulit mengubah seseorang. Perlu kita dulu yang kasih contoh. Kayak anak kecil ketika kita mengajarkan sesuatu, kita yang sebagai orang lebih tua harus kasih contoh. Orang tuanya, orang yang lebih tua harus kasih contoh yang baik. Karena akan mempengaruhi atau orang itu akan mengikuti kita. Demikian juga, kalau kita menghendaki kita punya generasi di mana dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang sedemikian, mulailah dari kita dulu. Maukah kita menjadi pemimpin yang melayani? Hari-hari ini, di tengah pandemi, bagaimana kita selama ini memimpin orang lain? Apakah kita masih punya kasih? Apakah kita dengan kerendahan hati? Ada kita dengan aksi? Atau sebaliknya, kita hanya terus menuntut. Kita terus mengintrospeksikan diri akan hal ini. Biarlah apa yang menjadi teladan Yesus dan kita contohkan, itu menjadi teladan, menjadi warisan berharga buat mereka, penerus-penerus kita, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menjadi teladan yang sempurna bagi kami. Engkau yang Allah yang begitu hebat, sempurna, tapi Engkau mau merendahkan diri sama seperti hamba. Engkau menunjukkan teladan yang indah bagi setiap kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, tidak bisa mencontoh atau meneladani pemimpin-pemimpin dunia yang masih ada keterbatasan. Tapi Engkau teladan yang sempurna. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan seluruh jemaat Tuhan. Ketika mereka mengatasnamakan diri anak-anak-Mu, mereka tahu menempatkan diri di mana mereka berada. Di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, usaha, di tempat dimanapun mereka berada. Baik mereka yang memimpin karena jabatan, ataupun memang sehari-hari kami adalah pemimpin karena ada orang-orang yang kami pimpin. Kiranya Tuhan tolong setiap kami. Jangan biarkan kami sama seperti dunia Tuhan, tapi ajar kami, bimbing kami, berikan kami kemampuan untuk mengerti makna rohani ini Tuhan bagi setiap kami. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Dengan percaya ada Roh Kudus Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Sehingga ini semua memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Allah yang maha kuasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Juga terima kasih Roh Kudus yang sudah memberikan hikmat pengertian itu kepada kami. Kiranya Bapa, Engkau mau memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Engkau sertai untuk setiap pelayanannya. Engkau berikan kesehatan senantiasa kepadanya. Kiranya Bapa, Engkau cukupkan untuk segala kebutuhannya. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah diterima.
Kiranya Tuhan yang kuduskan, layakkan untuk dipakai dalam aktivitas pelayanan, agar nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kiranya Bapa diberkatilah orang-orang yang memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, Engkau yang berdaulat atas bumi Indonesia, Engkau yang berkuasa atas bangsa kami. Mohon kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para staf menteri, para staf pemerintahan yang bekerja untuk memikirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka bertanggung jawab di dalam tugas-tugas mereka. Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan kepada mereka dalam penyelesaian masalah ekonomi, sosial, dan politik. Terima kasih ya Bapa untuk vaksin yang sudah diberikan agar dapat didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga untuk aparat keamanan agar diberi hikmat dalam menjaga keamanan keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Engkau Bapa yang turut bekerja di dalamnya. Bapa kami di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat HK. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, yang melihat akan setiap pergumulan, kesulitan yang dihadapi oleh jemaat HK, baik dari usia terkecil hingga sampai lansia. Bapa, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua. Mohon Engkau yang menolong untuk setiap iman kami, agar terus berharap, bersandar kepadamu. Biarlah kami belajar untuk tetap taat dan setia hanya kepadamu, ya Allah Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa untuk jemaat HK yang ada di Pontianak dan Pos PI di Wajok. Mohon pertolongan-Mu untuk setiap pergumulan, permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di sana. Kiranya Bapa, Engkau memberikan yang terbaik kepada mereka. Demikianlah Bapa untuk doa yang sudah kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 親愛的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日即刻等於嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，
因心灵感恩，如同真母玛利亚所生。在本丢比拉多属下受难，被当于十字架，受死埋葬，光彩阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信信与共的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。Amin. Jemaat HK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Setiap langkah kita adalah anugerah. Mari kita imani penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Melangkah dalam anugerah. Kaulah Tuhanku yang tuntun jalanku, gunung tau lembah dalam lindunganmu. Hanya Kau kenal dan mengasihiku, janji yang tak berubah hidupku ialah berkat. Setiap langkahku adalah anugerah, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Ni是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的印记，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Setiap langkahku adalah anugerah, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih kami masih boleh memuji, mengagungkan Engkau. Kami boleh berdoa dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati jemaat-Mu dan kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, penghiburan selalu. Dan dengan kebenaran firman Tuhan yang mereka terima hari ini,
terlewatkan. Kami boleh diingatkan, boleh dibangun, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami di minggu-minggu selanjutnya. Biarlah kekuatan daripada Tuhan yang boleh menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.